warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin memberikan reaksi terhadap satu video yang di bawah ini. Selanjutnya inilah perkenalan dari kami. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rivia Maulida dengan NIM 225111030. Halo semuanya, perkenalkan saya Widya Korisodamanik dengan NIM 225111004. Perkenalkan, saya Suci Fitria dengan NIM 2251111025. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faras Alfatir Sution dengan NIM 225111009. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Salsabila Lubis dengan NIM 2252411007. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jessica Margarita Syanipar dengan NIM 22533111011. Perkenalkan, saya Zahwa Azhara Alasta Selian dengan NIM 2251111008. Baik teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman sudah lihat di dalam video tadi, bahwa memang kejadian tersebut sangat relate dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi, bahwa teknologi tersebut memang sudah sangat akrab dengan kehidupan kita di zaman sekarang, yang mana ini merupakan dampak dari globalisasi dan juga digitalisasi, sehingga sekarang banyak orang yang menganggap bahwa teknologi itu bukan hanya sekedar alat untuk membantu, untuk memudahkan suatu pekerjaan, melainkan juga dianggap menjadi suatu teman yang tidak bisa dilepas, sehingga menjadikan seseorang itu ketergantungan terhadap teknologi tersebut. Di sini saya akan memberikan opini saya berdasarkan video yang kami pilih untuk bahan case method kami. Berdasarkan video tersebut memunculkan opini saya, betapa bahayanya penggunaan teknologi yang dilakukan secara berlebihan. Ketika kita hidup bukan hanya memanfaatkan teknologi yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, namun teknologi telah menguasai diri kita, menjadikan kita sebagai pribadi yang kurang dalam empati, kurang bersosial, dan menurunkan etika dan moral kita dalam hidup sehari-hari. Penggunaan teknologi yang berlebihan dan tidak diatasi dapat menimbulkan masalah yang serius pada kesehatan mental dan mengganggu psikologis kita, dan menjadikan kita orang-orang yang tidak peduli terhadap sesama, selalu mementingkan diri sendiri dan mementingkan ego pribadi kita. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai video kesehatan. Jadi menurut saya, video ini menggambarkan dengan baik bagaimana teknologi dapat menguasai seseorang ketika digunakan tanpa batas. Dalam cerita tersebut, Andra begitu akrab dengan gadgetnya, hingga hampir seluruh waktunya dihabiskan dengan bermain game dan bermedia sosial, sehingga dia lupa pada kewajibannya. Nah, di mana di sini saya akan mengomentari video selanjutnya. Nah, pada podcast yang dipandu oleh Mbak Nuria Fatona bersama dengan narasumbernya yaitu Bapak Hasbi, dijelaskan bahwa digitalisasi ini merupakan sarana yang dapat mempermudah pekerjaan manusia melalui sistem biner yang menjadi dasar komputer dan internet. Video ini menegaskan bahwa digitalisasi ini memiliki banyak dampak positif. Di antaranya yaitu dapat mempermudah pekerjaan, dapat meningkatkan layanan seperti migrasinya TV analog ke TV digital, dan mempercepat komunikasi. Namun ada pula hal negatifnya, yaitu ketergantungan kita terhadap digitalisasi, terhadap teknologi, dan sebentar ya, jangan dia pegang. Namun ada pula hal negatifnya, yaitu terjadinya dualisme sikap, ketergantungan kita terhadap teknologi, serta penyebaran hoaks yang semakin meningkat. Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kita harus menyaring informasi terlebih dahulu, lalu kita harus menggunakannya dengan hal yang bermanfaat lainnya. Dan kita harus menggunakannya dengan lebih bermanfaat untuk hal lain. Baik, itu saja komentar dari saya.
Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menanggulangi dan menyikapi era teknologi pada saat ini. Jadi langkah awal yang dapat kita lakukan itu adalah dengan penggunaan yang bijak. Seperti kita harus dapat membagi waktu dalam bermedia sosial dan juga bermain gadget. Ya, jadi kita harus pastikan bahwa dalam kita bermedia sosial, bermain gadget itu tidak dapat mengganggu waktu istirahat kita, waktu belajar kita, dan waktu bekerja kita. Jadi dalam bermedia sosial juga kita harus pandai-pandai dalam menerima informasi. Kita tidak boleh langsung untuk menerima informasi tersebut, padahal kita tidak mengetahui bahwa itu ada benar adanya atau hanya hoax semata. Jadi jika kita mendapatkan informasi dari media sosial, kita harus dapat menyaring informasi tersebut. Lalu kita buktikan bahwa informasi tersebut benar adanya atau hanya hoax semata. Jika kita belum tahu bahwa informasi tersebut hoax atau fakta, kita tidak boleh mempercayai seutuhnya informasi tersebut. Dan selanjutnya, pastinya jika kita memiliki media sosial dan gadget, kita memiliki data pribadi. Nah, untuk teman-teman semua, jika memiliki data pribadi, sebaiknya kita menggunakan kata sandi yang aman dan tidak asal membuka link tautan yang dikirim oleh orang lain. Nah, jadi teman-teman semua, teknologi ini memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Jadi penggunaan tersebut itu sesuai dengan siapa yang menggunakannya. Seperti jika orang tersebut menggunakan teknologi tersebut dengan cara yang negatif, maka teknologi itu akan dianggap negatif. Dan jika digunakan dengan cara yang positif, dan dia akan dianggap secara positif. Nah, seperti apa sih dampak negatif dan positif itu? Jika kita menggunakannya dengan dampak yang positif, seperti gadget itu kita gunakan sebagai penambah ilmu, meluas wawasan, dan menambah pertemanan, itu akan menjadi dampak positif bagi kita. Jika kita menggunakannya dengan untuk bermain game, membuang-buang waktu, dan hanya berkomentar-komentar tidak baik, itu akan menjadi dampak negatif bagi kita. Oke? Jadi teman-teman semua, teknologi itu kita anggap sebagai alat bantu kita, bukan sebagai alat yang seperti penunjuk hidup kita. Terima kasih. Menurut saya, isi dari potongan video tersebut menjadi pengingat penting bagi kita. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat harus dapat kita imbangi dengan kemampuan kita dalam menggunakan teknologi secara bijak. Teknologi akan membawa banyak kemudahan, akan tetapi apabila kita tidak menggunakan teknologi itu dengan tepat, itu akan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap diri kita. Maka dari itu, generasi masa kini, yaitu sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat meningkatkan literasi digital, mengembangkan pola pikir kritis, dan membangun masa depan menjadi lebih baik lagi. Itulah reaksi tentang video ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan memberikan reaction kepada sebuah video mengenai pengaruh media sosial terhadap minat baca remaja. Jadi rekan-rekanku semua, pengaruh media sosial sangatlah berbahaya jika kita tidak dapat mengendalikan media sosial tersebut. Mengapa? Ketika kita tidak bisa mengendalikan media sosial tersebut, maka media sosial tersebutlah yang akan mengendalikan kita. Nah, disitulah hilangnya rasa disiplin kita, minat baca kita, dan kita akan merasa candu dengan media sosial. Nah, ketika kita menggunakan media sosial dengan semestinya, kita akan mendapatkan dampak positif terhadap media sosial tersebut, yaitu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kita dapat mengetahui informasi-informasi yang telah berkembang di zamannya. Nah, demikian pula jika kita tidak menggunakan media sosial dengan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan dampak negatifnya, yaitu seperti lalai, tidaknya disiplin, dan tidak tahu apa tanggung jawab kita sebagai remaja. Untuk itu rekan-rekan semua, marilah kita tingkatkan minat baca kita, baik itu melalui media digital ataupun media cetak. Jangan sampai media digital yang berkembang yang seharusnya memberikan dorongan dan mempermudah kita untuk mendapatkan pembelajaran ilmu pengetahuan dan motivasi kita dapat menjerumuskan kita. Terima kasih.